Ekspresi! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, calon presiden tahun 2024. Yang terhormat Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar, calon wakil presiden RI tahun 2024. Yang terhormat Bapak Muhammad Jumhur Hidayat, Ketua Umum DPP KSPSI yang sudah sangat luar biasa memimpin kita semua. Kita berikan aplaus sekali lagi buat Bapak Ketua Umum kita. Yang terhormat juga seluruh pengurus DPP, KSPSI, MPO, PPSPA, DPD, PDSPA, dan DPC KSPSI seluruh Indonesia. Yang terhormat juga seluruh tamu undangan Serikat Pekerja Sahabat KSPSI. Yang pertama, tentunya kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Haji Anies Rashid Baswedan dan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada acara Rakernas 2 KSPSI diperluas. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mohon maaf nih Pak Anies, Pak Muhaimin, kami harus membacakan surat keputusan hasil Rakernas. Tentunya ini adalah menjadi sejarah bagi KSPSI dan umumnya bagi pekerja seluruh Indonesia yang tentunya sudah capek dan lelah akibat adanya aturan atau regulasi yang tidak berpihak kepada buruh dengan adanya undang-undang cipta kerja. Tentunya kami sangat berharap kepada Bapak Anies dan Bapak Muhaimin Iskandar bagaimana ke depan aturan atau regulasi ini bisa dicabut gitu. Keputusan Rapat Kerja Nasional kedua tahun 2023 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia nomor 06 Rakernas KSPSI Romawi 9 tahun 2023 tentang rekomendasi Rapat Kerja Nasional tahun 2023 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Kerja Nasional 2 tahun 2023 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Rakernas 2 tahun 2023 tentang calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang didukung oleh KSPSI pada Pilpres tahun 2024. Pertama, mengesahkan Bapak Haji Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden Republik Indonesia. Mengesahkan Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia. Kedua, KSPSI di semua provinsi, kota, dan kabupaten wajib memenangkan Bapak Haji Anies Rashid Baswedan dan Bapak Haji Muhaimin Iskandar sebagai presiden dan wakil presiden pada Pilpres tahun 2024.
Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 September tahun 2023. Pimpinan sidang paripurna Rakernas 2 tahun 2023 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Ketua Didi Sudrajat, Sekretaris M. Asur Ramadan, anggota Idrus Ahmad Munji, Konrad P. Mayunggolan. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa membuat sejarah semua menentukan capres cawapres semua dengan musyawarah. Alhamdulillah. Aspirasi, aspirasi, aspirasi. Amin. Hari ini saya diberi tugas untuk membacakan harapan kepada Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Insya Allah. Ini berdasarkan kajian ilmiah. Karena kami ingat Pak Anies telah yang gubernur menaikkan upah untuk Bapak Muhaimin itu waktu jadi Menteri Tenaga Kerja dia menggulirkan anggaran untuk pembinaan serikat pekerja. Ringkasan eksekutif. Ini ringkasannya, detailnya sudah kita buat, nanti menyusul insya Allah. Isu-isu pokok masalah ketenagaan dan implementasi kebijakan. Sekaligus peleburan berbagai kelompokan yang bersifat kesukuan, agama, ras, dan aliran-aliran dalam masyarakat. Karena itulah, maka sejahtera atau tidaknya kaum buruh atau pekerja akan menjadi faktor penentu bagi sejahtera atau tidaknya rakyat Indonesia secara keseluruhan. Di antara senjata utama yang dimiliki kaum buruh adalah kekuatan daya beli yang akan menggairahkan kehidupan petani yang produknya tidak lagi harus dibeli dengan harga sangat murah,
pekerja migran Indonesia yang memerlukan kebijakan tepat untuk menyelesaikan isu-isu pokok tersebut adalah sebagai berikut. 1. Perluasan lapangan kerja. Jumlah pengangguran terbuka tahun 2022 sekitar 6% dari 146 juta angkatan kerja. Sementara pengangguran tersebut jauh lebih besar dari itu. Karena itu, perluasan lapangan kerja menjadi isu utama yang perlu diatasi karena menjadi penyebab utama kemiskinan. Rekomendasi 1. Menggairahkan sektor pertanian dan perikanan dengan memberikan insentif harga yang layak bagi produk pertanian dan perikanan serta mengurangi impor pangan sehingga tersedia lapangan pekerjaan di pedesaan. 2. Pengembangan produk manufakturing substitusi impor yang sesungguhnya bisa dibuat di dalam negeri sehingga bisa menyerap lapangan kerja. Proaktif mencari pasar kerja internasional dengan mendayagunakan fungsi KBRI dan KJRI untuk pekerja migran Indonesia sektor formal yang sesungguhnya pasar kerja internasional tersebut sangat luas. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya luhur bangsa termasuk pengembangan daerah-daerah wisata yang tersebar luas. Dan khususnya untuk klaster ketenagakerjaan agar disusun lagi dengan cara membangun dialog dan partisipasi yang bermakna atau meaningful participation dari gerakan buruh Indonesia. 2. Regulasi yang utama harus menjadi prioritas adalah sistem pengupahan, sistem outsourcing dan kontrak yang saat ini sangat ugal-ugalan serta pengaturan tentang PHK dan pesangon. Mungkin ada tambahan Pak. ILO memerintahkan Republik Indonesia pemerintah agar membuat review yang cepat. 3. Upah dan kesejahteraan. Sesungguhnya komponen upah hanyalah salah satu dari sekian banyak komponen pembentuk kesejahteraan pekerja. Namun masalah upah sepertinya selalu menjadi sorotan utama setiap tahun. Rekomendasi: penentuan upah yang bersandar pada formula-formula yang sengaja dibuat untuk membatasi kenaikan upah agar tetap rendah dan tidak akan mampu memperkecil jurang disparitas upah secara nasional harus diganti dan secara bertahap mengacu pada pendapatan per kapita yang saat ini sekitar 5,9 juta per orang per bulan. Sementara kita tahu rata-rata rumah tangga berjumlah 4 orang, sehingga setiap rumah tangga idealnya bisa mendapat uang sebesar 23 juta per bulan. 2. Pengembangan konsep housing for labor. Mengingat biaya kontrakan rumah pekerja buruh bisa mengambil 30% dari upah. 3. Mewujudkan sistem jaminan sosial semesta sepanjang hayat yang bisa memastikan adanya job security, income security, dan social security. 4. Pengawasan ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan saat ini amatlah lemah. Di samping jumlah tenaga pengawas yang sangat sedikit dan juga otoritasnya berada pada tingkat provinsi, sehingga terjadi kesulitan bila harus melaporkan ke ibu kota provinsi yang jaraknya jauh dari tempat kerja. Akibatnya banyak sekali pelanggaran ketenagakerjaan yang tidak bisa atau lama sekali mendapatkan perhatian. Rekomendasi: melimpahkan kewenangan pengelolaan kerja kepada Bupati Wali Kota dengan mensyaratkan pejabat dan staf ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja harus memiliki sertifikasi pelatihan kepengawasan. 2. Memperkuat dan memperbanyak tenaga pengawasan di daerah, kabupaten dan kota dengan melibatkan unsur tripartit daerah sehingga akan lebih objektif dalam menilai suatu perselisihan hubungan industrial.
5. Produktivitas tenaga kerja. Tingkat rata-rata pendidikan angkatan kerja Indonesia yang berjumlah sekitar 146 juta orang masih rendah, yaitu sekitar 39% masih SD atau di bawah SD, sekitar 18% tingkat SMP, dan 19% SMA. Sementara itu, sekitar 30% tenaga kerja masih diserap di sektor pertanian. Rendahnya tingkat pendidikan ini berkorelasi langsung dengan rendahnya produktivitas tenaga kerja secara nasional. Rekomendasi 1. Memastikan agar pengeluaran pendidikan formal sesuai dengan permintaan pasar kerja, sehingga bisa langsung atau lebih mudah diserap dalam pasar kerja. 2. Mengalokasikan APBN atau APBD untuk pelatihan sekaligus berkolaborasi dengan in-house training di industri agar tidak dilakukan training and match, sehingga fungsional berharap peningkatan kerja dan peningkatan produktivitas. 6. Kualitas pengawasan dan perlindungan PMI. Kualitas PMI menjadi sorotan utama, khususnya bagi PMI sektor asisten rumah tangga. Isu perlindungan juga sangat terkait dengan kualitas PMI. Namun begitu, peningkatan kualitas yang artinya pengetatan penempatan PMI sangat bergantung dari kesiapan pencegahan PMI tidak berkedudukan resmi. Rekomendasi: mengurangi penempatan ART ke luar negeri dengan memastikan lapangan kerja di sektor pertanian, peternakan, kelautan serta perikanan di daerah pedesaan. Mengalokasikan APBN dan APBD untuk melatih kawan TNI yang ingin bekerja di sektor formal (ART) dengan maksud memperluas jenis bidang pekerjaan yang bisa diisi oleh para TNI. 3. Memastikan adanya sistem monitoring di perwakilan Republik Indonesia dan karena perlu dibentuk kantor urusan pekerja migran Indonesia di bawah KBRI dan KJRI di berbagai negara untuk mengatasi berbagai kasus perselingkuhan perburuan. Ya, sekian harapan kami kepada Bapak dan kawan-kawan dari Indonesia. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak di atas panggung, Presiden kita di atas panggung, kami panggilkan kembali Pak Dedi untuk naik ke atas panggung juga. Karena hasil rakernas dan juga harapan akan diserahkan kepada Pak Anies dan juga Gus Imin. Silakan naik ke atas panggung kembali, Pak Dedi. Dan kami panggilkan Ketua Umum KSPSI, Bapak Muhammad Jubil Hidayat yang akan menyerahkan. Silakan. Dan tentunya dengan hormat kami panggilkan untuk naik ke atas panggung Presiden Republik Indonesia 2024. Konvensi ILO tentang buruh migran pada tahun 90 dan 2011 terverifikasi oleh beliau. Jadi orang-orang ini betul-betul punya integritas dan insya Allah akan membawa bangsa kita. Diserahkan hasil rakernas kedua diperluas KSPSI dan juga harapan dari buruh Indonesia. Pak Ketum ada sepatah dua patah kata untuk ada lagi? Oh sudah aman. Oke sudah aman kalau gitu. Berikutnya akan ada pemakaian rompi dan juga topi. Tanda ini adalah dukungan ataupun juga kita semua mendukung. Ini dia. Betul Pak Menteri, sebagai tanda dukungan penuh KSPSI pada pasangan. Amin. Ini dia akan diserahkan langsung
Kita bisa lihat bagaimana kerjasamanya antara Pak Anies dan Gus Imin dalam pidato. Oh, ada yang naik ke atas. Oke, kalau gitu kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Kita akan undang juga seluruh ketua umum federasi untuk dapat foto bersama. Silakan ketua umum federasi dari Federasi Serikat Pekerja Transport SPTI dari KEP SPPB. Dipastikan dalam kondisi prima, ya. Hadirin sekalian, berikutnya kita akan segera mendengarkan pidato dari Anies Baswedan, Presiden Republik Indonesia 2020-2029. Hidup buruh dulu dong. Ya kan? Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Gus Muhaimin Iskandar, dan yang saya hormati para pimpinan federasi KSPI, 13 federasi, mulai dengan saya ingin sebut Ketua Umum KSPSI Bang Muhammad
Jumhur Hidayat. Saya izin menyebut nama-nama boleh ya? Sama apresiasi. Pak Arif Minardi, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Logam Lingkar dan Mesin. Pak Ahmad Kunci, Ketua Umum Federasi Serikat Pertanian dan Perkebunan. Ketua Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan, Pak Wiwit Widuri. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman, Pak Yus Ruslan. Yang saya hormati Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Pak Denny Sudrajat. Yang saya hormati Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia, Pak Febri Mayaban. Ketua Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Pak Uben Binara. Siap. Ketua Federasi Serikat Pekerja Kependidikan seluruh Indonesia, Pak Nano Haryono. Siap. Yang saya hormati Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia, Bapak Ujang Supriyatin. Yang saya hormati Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kesatuan Laut Indonesia, Bapak Matias Tambi. Mana Matias? Lagi laut. Ketua Federasi Serikat Pekerja Bangunan dan Pekerjaan Umum, Bapak Andi Hadiah. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Niaga, Asuransi dan Perbankan, Pak Prawoto. Dan juga Ketua Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang saya hormati juga Pak Joko Haryanto dari SPN Serikat Pekerja Nasional, Bu Sunati Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 92. Yang saya hormati para ketua DPD, DPC, KSPSI, juga para pengurus daerah Federasi Serikat Pekerja anggota KSPSI di seluruh Indonesia dan sekalian. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa berkumpul bersama merapatkan barisan. Ini adalah sebuah ikhtiar sama-sama untuk memperjuangkan agar di negeri ini apa yang dijanjikan di dalam komitmen pendirian Republik akan bisa kita saksikan dan kita berkomitmen ketika Republik didirikan, kita ingin rakyat merasakan keadilan, kita ingin merasakan kesejahteraan. Dan itulah sebabnya kita selalu bilang istilah yang sudah umum kita gunakan, adil dan makmur. Jarang disebutkan makmur dan adil, karena dua ini adalah satu paket. Kita ingin adil dan makmur. Prinsip keadilan harus kita pegang. Dan itulah juga yang alhamdulillah kami coba sama-sama. Kami di Jakarta, Gus Muhaimin ketika mimpin di kementerian, kami berdua mengikhtiarkan agar kita bisa mewujudkan regulasi-regulasi otonomi. Kita aminkan, amin. Jadi kita ingin sampaikan terima kasih atas amanat yang dititipkan. Ini bukan amanat yang kecil, ini amanat yang besar, yang punya implikasi besar kepada hajat hidup rakyat kebanyakan, para pekerja di Indonesia, dan juga berdampak kepada keluarga-keluarga. Karena itu amanah ini perlu kita emban sama-sama. Yang kita ingin lakukan adalah perubahan. Untuk bisa melakukan perubahan harus ada kewenangan. Untuk ada kewenangan harus ada proses demokrasi. Dan proses demokrasi yang sekarang kita
memajukan kebijakan Indonesia. Jadi apa yang tadi disampaikan kami rasa poin-poin yang sahih Pak Arief tadi disampaikan betul-betul itu menarik. Kenapa? Karena kita memang harus merumuskan secara detail apa saja yang perlu menjadi agenda bagi perubahan terkait dengan hadirnya keadilan. Nah, itu nanti jadi bahan untuk kita sama-sama kerjakan dan kami menyadari ini sebenarnya untuk kepentingan bukan saja kepentingan buruh, ini justru kepentingan seluruh bangsa, termasuk para pelaku-pelaku besar ekonomi. Bila kita berkepentingan Indonesia tumbuh besar, maka kita ingin rakyatnya punya daya beli yang juga cukup besar. Karena dengan adanya daya beli yang cukup besar itulah maka perekonomian akan bergerak terus. Kita sulit untuk bisa maju bergerak bila ekonomi rumah tangga tidak berkembang, bila perekonomian domestik tidak berkembang, tetapi hanya mengandalkan kepada angka-angka investasi dan juga manfaat-manfaat yang sifatnya terbatas penerimanya. Makin besar daya beli masyarakat kita, makin meluas pemerataan, makin meluas kesempatan kerja, maka kita akan menghasilkan perekonomian yang tumbuh lebih baik. Kami sering sampaikan pertumbuhan ekonomi itu bukan hanya dilihat dari angka pertumbuhannya, itu pertumbuhan kuantitatif. Kita harus ingat pertumbuhan itu disebut berkualitas bila dia diiringi dengan pemerataan. Pertumbuhan ekonomi yang tanpa pemerataan dia merupakan pertumbuhan yang tak berkualitas. Nah, kita membutuhkan pertumbuhan yang berkualitas. Di situ ada pemerataan. Karena itu kita bicara investasi, maka pertanyaan keduanya adalah adakah penyediaan lapangan pekerjaan yang setara dengan pertumbuhan ekonomi? Yang kedua, ketika sudah lapangan pekerjaan itu tersedia, adakah hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan? Karena begitu itu ada hubungan industrial yang sehat berkeadilan, maka akan terjadi ekspansi dari kegiatan perekonomian. Kita semua ingin agar kemajuan itu tidak dirasakan oleh sekelompok orang. Kita ingin kemajuan itu dirasakan oleh sebanyak-banyaknya masyarakat. Jadi ini adalah sebuah perjuangan bersama dan saya sampaikan rasa hormat karena teman-teman para buruh ini konsisten memperjuangkan lewat jalur konstitusional. Proses yang dikerjakan konstitusional. Dan insya Allah dengan cara seperti itu hasil yang kita dapat pun akan terhormat. Teman-teman sekalian, ini sebuah amanat, ini sebuah kepercayaan. Insya Allah nanti kami berdua akan membawa amanat ini dan sama-sama kita perjuangkan. Kita perjuangkan sama-sama, kita ikhtiarkan sama-sama sehingga bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Ini barangkali teman-teman saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya baca pantun boleh? Boleh ya? Pantun dulu ya. Ada dua di pantun. Sungguh indah bunga melati, disiram rutin di pagi hari. Senang sekali bersama di Rakernas KSPSI bertemu saudara semua yang selalu peduli dan bekerja sama. Malam-malam nonton pewayangan, para penonton kagum dan terkesima. Terima kasih atas dukungan yang diberikan. Saatnya kita bekerja dan berjuang bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Anies Baswedan. Selanjutnya, marilah kita dengarkan pidato politik Wakil Presiden 2024 kepada Bapak Haji Abdul Muhyiddin Iskandar dipersilakan. Hero David.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, hidup Muhammad. Kalau saya berdoa buruh makmur, jawab amin yang keras. Buruh makmur, buruh sejahtera, rakyat merdeka, Indonesia makmur. Amin. Pasangan amin menang. Yang saya banggakan, Mas Anies Baswedan, insya Allah Presiden 2024. Amin. Yang saya banggakan, sahabat saya Pak Muhammad Jumur Hidayat. Sama saya dari zaman pergolakan dulu pergerakan sampai sama-sama mengabdi di pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Jumur, PNP 2 TKI waktu itu benar-benar peduli karena membantu dan menyelamatkan saudara-saudara kita di berbagai belahan negara. Mari kita kembalikan PNP 2 TKI menjadi lembaga yang benar-benar mampu menolong dan memberikan perlindungan bagi guru kita di berbagai negara. Tahu-tahu sekarang menjadi ketua umum Konfederasi SPSI, luar biasa tentang Mas Arif, Sekjen KSPSI beserta seluruh jajaran pengurus KSPSI. Yang saya banggakan para pengurus federasi dan berbagai organisasi yang hadir yang tadi disampaikan oleh Mas Anies, nama-nama yang saya banggakan. Tidak saya ulang karena saya kira sudah kenal semua mengingat waktu. Yang saya banggakan para senior yang hadir, para pejuang-pejuang buruh. Ini ada reuni saya dengan beberapa tokoh yang zaman saya menaker sampai hari ini konsisten berjuang untuk buruh. Senior kita juga Pak SS, Pak Sudirman Said, Pak Sakandar Nainggolan, Mas Ahmad Yani, Ketua Komisi 10, Pak Saiful Huda, dan seluruh tokoh-tokoh yang hadir yang saya banggakan. Ini luar biasa, patut kita bersyukur dan bangga. Hari ini bertambah kekuatan kita untuk merubah dan memperbaiki Indonesia. Hari ini bertambah pasukan-pasukan yang akan siap menyongsong perbaikan dan perubahan Indonesia. Insya Allah saya dan Mas Anies niatnya lurus sungguh-sungguh tanpa didasari kepentingan pribadi maupun kelompok. Kami berdua bertekad insya Allah 2024 Indonesia harus lebih makmur dan sejahtera. Indonesia 2024 ke depan harus menjadi negara yang adil, yang memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk menyampaikan seluruh aspirasi dan gagasannya. Perjuangan para buruh harus mendapatkan posisi yang sama dengan perjuangan kekuatan-kekuatan lainnya, sehingga produk-produk kebijakan, undang-undang, kebijakan pemerintah semuanya benar-benar aspiratif dan sesuai dengan harapan kita semua. Tentu amanah ini menjadi bagian dari kebersamaan kita untuk mewujudkan perjuangan ini nyata. Saya sama Mas Jumur ini lama berjuang, mengalami berbagai setengah keberhasilan, gagal lagi. Kalau sekedar menakar memang nggak mudah. Tapi kalau insya Allah Presiden, Wakil Presiden, insya Allah bisa mewujudkan. Jadi saya sudah kapok jadi menteri, karena banyak yang gagal kalau hanya di level menteri. Kita ingin merubah dari pusat kekuasaan Presiden dan mohon dukungannya, semangatnya kita wujudkan dalam kerja-kerja kita, meyakinkan sahabat-sahabat kita, rakyat kita, masyarakat kita menyongsong perubahan Indonesia yang lebih adil, makmur dan sejahtera. Terima kasih.
kasih seluruh pimpinan KSPSI, pimpinan federasi yang telah memberikan amanat berat sekaligus tanggung jawab yang insya Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kita akan menunjukkan terima kasih, salam hormat dan cinta saya kepada seluruh sahabat-sahabat pejuang buruh di tanah air. Sampaikan bersama kita akan wujudkan Indonesia negeri yang adil, makmur, sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPSI